فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. رواه البخاري ومسلم. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah kaum muslimin Masjid At-Tawabin yang kami cintai dan kami hormati, alhamdulillah pada siang ini kita kembali dapat memenuhi undangan khusus dari Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kembali ritual ibadah salat Jumat yang hukumnya fardhu ain bagi setiap kita umat Islam. Moga-moga ibadah kita hari ini mendapatkan tempat terindah, diterima amal ibadah kita dan ditempatkan kita di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada beliau yang senantiasa kita ikuti sunnah-sunnahnya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan segala jasa besarnya lah kita telah dituntun menuju jalan yang lurus, dari jalan yang penuh dengan kesesatan dan kebodohan menuju jalan yang lurus dalam pancaran iman dan Islam. Hadirin jamaah kaum muslimin Masjid At-Tawabin yang kami hormati, sebagaimana biasa izinkan khotib berwasiat kepada para jamaah untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Hadirin jamaah Masjid At-Tawabin yang kami cintai, hijrah itu sangatlah perlu agar hidup kita selalu berkualitas dan bermutu, dilalui dari waktu ke waktu. Hijrah itu pada hakikatnya merubah keadaan diri kita dari yang buruk dan tercela jadi lebih baik keadaannya. Kalau dulu banyak dosa kepada Allah dan sesama, maka bertobatlah segera, minta maaf, jangan ditunda. Kalau dulu mudah emosi, mudah marah, suka mencaci, maka belajar kendalikan diri, lebih sabar dan lapangkan hati. Kalau dulu malas ibadah, ibadah wajib maupun sunnah, maka segeralah ibadah, sungguh-sungguh tak kenal lelah. Hadirin jemaah yang berbahagia rahimakumullah, saat ini kita masih dalam suasana tahun baru Islam 1447 Hijriah. Pada awal mulanya ditetapkannya penanggalan kalender Islam berawal mula dari perjalanan hijrahnya Nabi pada saat itu dari kota Mekah yang penuh dengan fitnah, ancaman dan huru-hara, kemudian berpindah ke kota Yasrib yang diganti namanya oleh Nabi menjadi Madinah, dalam rangka untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan agama, menyelamatkan kehormatan. Sehingga alhamdulillah dengan hijrahnya Nabi, umat Islam berkembang pesat luar biasa di kota Madinah. Para jamaah sekalian, inilah yang menjadi renungan bagi kita.
Apakah di era sekarang ini hijrah itu masih perlu? Dan bagaimana hakikat hijrah itu untuk senantiasa ditunjukkan dalam kehidupan kita? Walaupun sekarang keadaan relatif aman, tentu hijrah atau berpindah dari satu keadaan tempat ke tempat yang lain sudah tidak berlaku lagi. Tapi dalam arti hijrah dari sisi mental kepribadian itu amat sangat kita perlukan dan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kita. Artinya hijrah itu bukan hanya masalah tempat, tapi juga internal dalam diri kita. Kita mesti mengecek keadaan jiwa kita, akal kita dan kepribadian kita. Apakah jiwa kita ini sudah diisi dengan nilai-nilai spiritual, keimanan yang kokoh? Apakah akal kita ini sudah kita bersihkan sebersih-bersihnya sehingga akal kita mampu berpikir tentang kehidupan masa depan yang lebih bahagia? Apakah diri pribadi kita ini sudah menunjukkan akhlak-akhlak dan adab-adab yang mulia? Maka ini menjadi konsentrasi dalam menyambut tahun baru Islam yang sudah masuk di tengah-tengah kita. Kita akan memulai dari keadaan jiwa atau hati kita. Kalau tahun lalu 1446 Hijriah, hati dan jiwa kita jauh dari Allah, tidak cinta kepada Allah, tidak rindu kepada Allah, lebih mengutamakan cinta dan rindu kepada pekerjaan, jabatan, usaha dan lain sebagainya, maka itu adalah suatu kesalahan besar. Menyongsong tahun baru ini, mari kita bersama-sama memperbaiki diri. Hendaklah jiwa kita dan hati kita yang dipenuhi oleh ambisi duniawi kita ganti dan kita rubah dengan ambisi ingin selamat di akhirat nanti. Bagaimana caranya? Hendaknya hati kita selalu kita isi dengan zikrullah, selalu mengingat Allah dalam segala keadaan apapun. Ketika sedih, ingat Allah. Ketika susah, ingat Allah. Ketika bahagia, ingat Allah. Kalau dalam semua keadaan hati dan jiwa kita ingat Allah, berarti kita telah hijrah. Tetapi sebaliknya, manakala kondisi jiwa hati yang merupakan bagian dari perangkat batin, keadaannya sama gelap gulitannya dengan tahun kemarin, berarti kita belum dikatakan hijrah. Berbahagialah para jamaah yang hadir pada momen khutbah Jumat kali ini, diingatkan untuk mari bersama-sama memperhatikan bagaimana kondisi batin kita yang terdiri dari hati dan jiwa. Kitalah yang tahu. Kalau selama ini kita lalai kepada Allah, tidak ingat kepada Allah, tidak rindu kepada Allah, maka mari kita merubahnya dan memperbaiki dirinya. Karena sesungguhnya hakikat keimanan dan keislaman itu ada di dalam hati kita. Bukan karena bagusnya tampilan fisik kita, bukan karena bagusnya pakaian yang kita pakai, bukan karena mahalnya dan mewahnya kendaraan yang kita pakai, dan bukan karena megahnya rumah yang kita tinggal, tetapi bagaimana kondisi hati kita. Karena dari hati itulah akan dimulai kehidupan yang sebenarnya menuju ke alam keabadian. Bila hati kita suci, bila jiwa kita bersih,
maka kita akan dirindukan oleh Allah, dirindukan oleh surga, dan dirindukan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita ingin mengecek juga bagaimana kondisi akal kita, pikiran kita. Kalau tahun lalu akal pikiran kita masih memikirkan hal-hal yang dapat meracuni iman Islam kita dengan pikiran-pikiran yang tidak mendidik, pikiran-pikiran yang menyesatkan, maka hendaknya lah pikiran yang buruk dan jahat tadi kita refresh, kita set ulang. Mari kita ganti pikiran kita, akal kita, bagaimana memikirkan masa depan untuk keselamatan kehidupan kita, terutama di alam kubur dan di akhirat nanti. Kalau selama ini dalam pikiran kita dipenuhi oleh ambisi duniawi, memperturutkan hawa nafsu, itu adalah kesalahan besar. Mana mungkin kita akan menjadi manusia-manusia yang berakal sesuai dengan standar ajaran agama Islam kalau akal pikiran kita hanya dipenuhi oleh ambisi nafsu duniawi. Mari kita arahkan akal pikiran kita secara lurus, secara benar, memikirkan hal-hal yang baik, yang positif. Karena dari akal pikiran itu akan muncullah sifat-sifat tertentu. Jika akal pikiran kita buruk, maka tampilan yang akan keluar, faktanya dan realitanya akan demikian adanya. Jadi, apapun yang kita lakukan berawal mula dari pikiran kita. Bila pikiran kita positif, maka positiflah yang kita lakukan. Bila pikiran kita negatif, maka negatif pula lah yang kita lakukan. Maka kita sebagai orang Islam mesti menyelamatkan diri. Betapa banyak orang dari pikiran yang salah, akhirnya ajarannya salah, pemahamannya salah, pergaulannya salah. Itulah sebabnya mengapa kita sangat membutuhkan ajaran agama melalui bimbingan para guru-guru kita, para ulama kita. Jangan malas ngaji jamaah. Datanglah ke tempat pengajian. Terimalah bimbingan guru-guru kita. Karena semua guru-guru kita pasti akan menuntun kita agar memiliki pikiran yang cerdas, pikiran yang waras, pikiran yang betul-betul akan mengantarkan kita kepada keselamatan dunia dan akhirat. Yang berikutnya, kita mesti melihat diri kepribadian kita. Apakah diri kepribadian kita selama ini sudah benar-benar sesuai dengan standar ajaran Islam? Atau malah diri pribadi kita sebebas-bebasnya melakukan segala macam tipu daya, segala macam keburukan. Maka kalau itu yang kita lakukan, itu adalah ajaran yang sangat menyimpang dan salah. Mari kita bertekad, semoga tahun baru Islam ini kita bisa memperbaiki diri pribadi kita. Hidup kita tidak lama, jamaah. Demi Allah, hidup kita tidak lama. Entah beberapa minggu, beberapa bulan, beberapa tahun lagi kita akan dipanggil menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jadinya di dalam umur kita yang pendek ini ternyata diri pribadi kita zalim, menyakiti orang, memfitnah orang, berbuat semena-mena, tidak punya perasaan. Apa jadinya kita meninggal nanti? Sungguh itu adalah kematian yang sangat buruk. Tapi manakala dalam kehidupan kita diisi dengan pribadi-pribadi, akhlak dan adab yang mulia, kita senantiasa menghargai sesama kita, peduli terhadap diri kita dan lingkungan kita, memberikan rasa nyaman terhadap orang-orang di sekitar kita, saling mendukung dalam kebaikan dan bekerja sama dalam kemajuan. Ketika kita meninggal nanti alangkah indah dan bagusnya. Malaikat akan mencabut nyawa kita begitu sopan dan begitu lembut. Allah Subhanahu wa taala meridhai kita. Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Karena dalam kehidupan kita telah terbina
diri pribadi akhlak yang mulia. Untuk mencapai diri pribadi akhlak yang mulia ini bukanlah hal yang mudah jamaah. Kita harus benar-benar dapat mengendalikan diri. Karena umumnya manusia itu lebih mendahulukan emosinya daripada akhlak yang mulia. Manusia itu lebih mendahulukan kemarahannya daripada kelembutannya. Maka perlu ada pengendalian diri. Perlu ada rem diri. Kita mesti berhati-hati dalam hidup ini. Jangan sampai kalau bisa berusaha satu kata, satu kalimat, jangan sampai terlontar mulut kita menyakiti sesama kita. Jangan sampai dalam diri kita ada kesombongan. Karena semuanya itu akan menyebabkan hancurnya keimanan kita, hancurnya kehormatan kita, tidak hanya di hadapan manusia, juga terpenting di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi memberikan suatu gambaran penting bagi kita setelah kita mendengar orang tadi bahwa yang dinamakan hijrah adalah wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Yang dinamakan hijrah itu adalah orang yang merubah dirinya, memperbaiki dirinya untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dilarang oleh Allah tinggalkan. Kita berkata kotor, Allah larang. Kita menyakiti orang lain, Allah larang. Kita sembarangan dalam hidup, Allah larang. Kalau semua larangan-larangan itu dapat kita atasi dan kita tinggalkan, maka sesungguhnya kita telah melakukan proses hijrah mulai saat ini. Oleh karena para jamaah melalui momen tahun baru Islam ini, kami mengajak untuk mari bersama-sama memperbaiki diri kita, bertaubat, dan senantiasa meningkatkan pemahaman kita terhadap nilai-nilai ilmu pengetahuan yang terkait dengan Islam. Kita rajin mengaji, kita rajin belajar, mengkaji Al-Quran dan hadis. Insya Allah dengan cara itu, proses hijrah ini akan sukses adanya. Barakallahu li lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi allazina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna 'ilma wa alhiqna bis salihin. Rabbana hab lana min azwajina وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.